petunjuknya yang menghalangi manusia untuk mendapatkan ilham, wahyu, petunjuk, inspirasi, hidayah. Itu perbuatan kita yang suka melakukan kejahatan, suka maksiat, suka berbuat zalim, entah ke manusia, binatang, hewan, dan sebagainya. Begitu juga dengan hati kita yang kotor, penuh dengan iri hati, kebencian, dendam. Bahkan kita ini didoktrin turun-temurun membenci orang yang kita nggak kenal. Contohnya apa? Yahudi, kita itu nggak tahu, bukan bertemu langsung, tapi kita didoktrin untuk membenci. Dari orok lagi udah didoktrin. Makanya banyak orang itu walaupun agamanya hebat dari segi hafalan Al-Quran, rajin ibadahnya, tapi kebencian di dalamnya, dendam, itu yang membuat dinding atau hijab antara manusia dengan Tuhan itu tertutup. Kalau udah tertutup hijabnya, dinding antara manusia sama Tuhan, jangankan hidayah, wahyu, ilham, keberuntungan, inspirasi datang, yang ada apa? Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang selevel sama kamu. Kenapa? Karena kamu seperti itu. Kalau kamu mau bertemu orang-orang yang baik, mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, keberkahan dari Tuhan, maka kamu yang dirubah kelakuannya, hatinya. Gak perlu jumpa ulama, gak perlu jumpa dukun, gak perlu jumpa spiritual, cuma minta jimat, minta doa, minta raja atau apapun, kamu lakukan sendiri antara kamu sama Tuhan. Ini yang dilupakan oleh manusia sekarang. Lebih meyakini orang lain, tapi gak meyakini dirinya sendiri. Gak meyakini Tuhan yang Maha Esa, lebih meyakini makhluk lainnya, sesama ciptaan Tuhan. Ini yang namanya akidahnya sudah tergadai. Banyak juga karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan menghalalkan segala cara. Contohnya apa? Pejabat-pejabat yang ada di dunia ini rata-rata apa? Korup. Mereka berlomba mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan. Untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka, golongan mereka. Yang jadinya apa? Yang rakyatnya sengsara ya tetap sengsaranya. Gak cuma di Indonesia, di Afrika, dimanapun banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena gak punya moral, gak punya akhlak, gak punya iman sama Tuhan. Jadi kalau dunia ini dikasih bencana ya berbagai macam, itu sudah hukum alam. Kenapa? Ya karena perbuatan manusianya yang rusak. Contohnya Pulau Jawa, sesama orang Jawa berkelahi, tawuran, rebutan apa? Rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, sesama saudara sendiri rebutan tanah, rebutan warisan, congkrah. Kalau dikasih amanah jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi penguasa, bukan mikirin rakyatnya, tapi berlomba-lomba bagaimana memperkaya diri, memperkaya golongannya. Rakyatnya dicekoki apa? Mental pengemis. Padahal tugasnya seorang pemimpin, seorang penguasa itu mengayomi rakyatnya, memberikan fasilitas yang memadai, apa saja, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan. Bukan hanya dengan makan minum. Makan minum Allah sudah jamin di dalam takdirnya. Tapi karena manusia ini gak punya namanya akhlak, gak namanya moral, rusak semuanya. Mulai dari yang kecil sampai yang paling tinggi, sampai yang paling besar. Congkrah, gak tenang, gak adem, gak ayem. Gunung
hutan digunduli, dirusak, airnya dicemari, saking rakusnya manusia. Sudah lupa takdirnya, kodratnya sebagai manusia itu apa. Nggak kasihan nenek moyangnya yang udah di alam lain. Lihat anak cucunya yang congkrah, rebutan tanah, rebutan warisan. Jahil metakil sesama sendiri, jadi pengkhianat. Bagaimana mau makmur, mau diberkahi Tuhan, kelakuannya kayak iblis, hawa nafsu yang digedein. Apa yang nggak ada di Jawa yang dulu terkenal dengan keyakinannya, dengan adabnya sebagai bangsa yang ketimuran. Sekarang lihat saking kejamnya, bapak bunuh anak, anak bunuh orang tua. Banyak banget kejadian-kejadian di luar akal sehat, di luar batas manusiawi. Karena apa? Ya kayak itu, penguasanya, pemuka agamanya, pejabatnya bukan menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya, tapi jadi contoh yang buruk secara akhlak, secara moral, secara etika. Sekolah yang harusnya mendidik generasi bangsa menjadi lebih baik lagi, malah tempatnya yang bobrok. Berlomba-lomba untuk apa? Dalam mencari cuan juga.